guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini, saya akan mereview tentang judul film horor terbaik. Saya akan memberikan cerita tentang 10 film horor Korea terbaik dan paling seram. Sebelum kita memulai videonya, saya ingin kamu subscribe channel ini dulu. Jika sudah, mari kita mulai videonya. Yang pertama, Train to Busan. Train to Busan adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Yeon Sang-ho. Film ini menggabungkan elemen horor, aksi, dan drama dengan latar belakang wabah zombie yang menyerang Korea Selatan. Berikut adalah ringkasan cerita dari film tersebut. Cerita dimulai dengan Seoku, seorang manajer keuangan yang terobsesi dengan pekerjaannya, yang berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi putrinya yang masih kecil, Suan. Karena jadwalnya yang sibuk, hubungan mereka menjadi renggang. Pada hari ulang tahun Suan, Seoku setuju untuk mengantarnya ke Busan untuk bertemu dengan ibunya, sebagai hadiah ulang tahun. Mereka naik KTX, kereta cepat yang berangkat dari Seoul menuju Busan. Namun, saat kereta mulai bergerak, sebuah wabah misterius mulai menyebar ke seluruh negeri, mengubah orang-orang menjadi zombie yang ganas. Seorang wanita yang terinfeksi berhasil naik ke kereta tanpa diketahui, dan segera mulai menyerang penumpang lain, menyebabkan kepanikan dan kekacauan di dalam kereta. Seoku, Suan, dan sekelompok penumpang yang selamat harus bekerja sama untuk bertahan hidup dan mencapai tempat yang aman di Busan. Di antara para penumpang yang selamat adalah Sang Hwa, seorang pria kuat yang sedang menunggu kelahiran anaknya, bersama istrinya Seong Kyeng, Yeon Suk, seorang eksekutif yang egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri, serta seorang tim bisbol SMA bersama beberapa anggota timnya. Perjalanan ini dipenuhi dengan ketegangan dan konflik, baik dari serangan zombie maupun dari perbedaan pendapat di antara para penumpang tentang bagaimana cara terbaik untuk bertahan hidup. Di tengah perjalanan, karakter-karakter ini harus menghadapi berbagai pengorbanan dan kehilangan, serta menguji batas keberanian dan kemanusiaan mereka. Seiring dengan semakin dekatnya mereka ke Busan, jumlah korban terus bertambah. Pada akhirnya, hanya sedikit yang berhasil mencapai tujuan mereka. Film ini mencapai puncaknya dengan momen emosional ketika Seoku, yang terluka parah, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Suan dan Seong Kyeng, memastikan mereka berhasil mencapai tempat yang aman. Train to Busan tidak hanya menghadirkan adegan aksi yang mendebarkan dan visual zombie yang menakutkan, tetapi juga menyampaikan pesan yang kuat tentang pengorbanan, hubungan keluarga, dan kemanusiaan di tengah situasi yang mengerikan. Film ini mendapat pujian luas dan menjadi salah satu film zombie terbaik di dunia perfilman internasional. Yang kedua, Gonjiam, Haunted Asylum. Gonjiam, Haunted Asylum, adalah film horor Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Jung Bum-sik, film ini mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang mengunjungi rumah sakit jiwa Gonjiam yang terkenal angker, untuk menyiarkan secara langsung pengalaman mereka berburu hantu. Cerita dimulai dengan sekelompok pemuda yang bekerja di kanal YouTube yang menayangkan video eksplorasi tempat-tempat berhantu. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit jiwa Gonjiam yang terletak di kota kecil dan telah ditutup selama bertahun-tahun karena desas-desus tentang aktivitas paranormal yang terjadi di sana. Dipimpin oleh Ha Jo-on, mereka berencana untuk menghabiskan malam di rumah sakit tersebut dan menyiarkan secara langsung setiap kejadian yang mereka alami untuk menarik lebih banyak penonton dan meningkatkan popularitas kanal mereka. Setibanya di rumah sakit, mereka mulai menjelajahi bangunan yang sudah rusak dan ditinggalkan. Mereka memasang kamera di berbagai sudut untuk merekam aktivitas paranormal. Awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa dan menganggap semuanya hanya cerita hantu belaka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suasana semakin mencekam ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak sendirian di sana. Beberapa dari mereka mulai mengalami halusinasi, mendengar suara-suara aneh, dan melihat bayangan-bayangan misterius. Satu persatu anggota kelompok mulai hilang atau mengalami kejadian tragis. Ketakutan mereka semakin memuncak saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup dari tempat tersebut.
Puncak cerita mencapai klimaksnya ketika mereka menemukan rahasia kelam di balik rumah sakit jiwa Gonjiam, yang melibatkan eksperimen-eksperimen medis tidak manusiawi yang dilakukan pada pasien-pasien rumah sakit tersebut. Terungkap bahwa para arwah penghuni rumah sakit tersebut adalah korban dari eksperimen tersebut, yang tidak bisa beristirahat dengan tenang dan terus menghantui tempat itu. Gonjiam, Haunted Asylum, berhasil menciptakan atmosfer menakutkan dan ketegangan yang tinggi melalui penggunaan efek suara, pencahayaan, dan pengambilan gambar yang efektif. Film ini juga mendapat pujian karena cara penyajiannya yang realistis dan penggunaan teknologi streaming langsung untuk menambah kesan keaslian pengalaman paranormal yang dialami oleh karakter-karakternya. Film ini berhasil menjadi salah satu film horor Korea Selatan yang paling sukses, baik dari segi kritik maupun komersial. Yang ketiga, Whispering Corridors 6, The Humming. Whispering Corridors 6, The Humming adalah film horor Korea Selatan yang merupakan bagian ke-6 dari seri film Whispering Corridors. Film ini disutradarai oleh Lim Yang dan dirilis pada tahun 2021. Cerita ini berpusat pada Eun-hye, diperankan oleh Kim Seo-hyung, seorang wanita yang kembali ke sekolah menengah tempat dia dulu belajar untuk bekerja sebagai wakil kepala sekolah. Sejak Eun-hye tiba, serangkaian kejadian aneh dan mengerikan mulai terjadi. Siswa-siswa sekolah mendengar bisikan misterius dan mengalami kejadian supranatural yang menakutkan. Eun-hye mulai menyelidiki kejadian-kejadian ini dan segera menemukan bahwa mereka terkait dengan insiden mengerikan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dia juga harus menghadapi masa lalunya yang kelam, termasuk trauma dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Selama penyelidikannya, Eun-hye bekerja sama dengan seorang guru muda bernama Hayang, diperankan oleh Kim Hyun-soo, dan seorang siswa bernama Soyeon, diperankan oleh Choi Ri. Mereka bertiga mencoba mengungkap misteri di balik bisikan-bisikan itu dan roh yang menghantui sekolah tersebut. Mereka menemukan bahwa roh tersebut adalah arwah dari seorang siswa yang tewas secara tragis di sekolah itu. Roh ini menuntut balas dendam dan berusaha mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti trauma masa lalu, rasa bersalah, dan balas dendam, sambil menyoroti ketegangan dan ketakutan yang menyelimuti sekolah tersebut. Whispering Corridors 6, The Humming, menggabungkan elemen horor psikologis dengan elemen supranatural untuk menciptakan suasana yang mencekam dan menegangkan. Sebagai bagian dari seri Whispering Corridors, film ini melanjutkan tradisi menggabungkan cerita-cerita horor yang menakutkan dengan kritik sosial terhadap sistem pendidikan dan tekanan yang dialami oleh siswa di Korea Selatan. The Humming tidak hanya menawarkan ketakutan dan ketegangan, tetapi juga refleksi mendalam tentang dampak dari trauma dan kekerasan pada individu dan komunitas. Yang keempat, Bedeviled. Bedeviled adalah sebuah film horor psikologis Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai oleh Jang Cheol-soo, film ini menawarkan kisah yang kelam dan penuh dengan emosi yang mendalam, menggambarkan dampak dari kekerasan dan ketidakadilan pada individu yang terisolasi dari masyarakat. Haewon, seorang wanita karir yang bekerja di Seoul, mengalami tekanan besar di tempat kerjanya. Dia memutuskan untuk mengambil cuti dan mengunjungi pulau terpencil bernama Mudu, tempat dia pernah menghabiskan masa kecilnya. Di pulau tersebut, Haewon bertemu kembali dengan Boknam, seorang teman lama yang tinggal di sana. Boknam menjalani kehidupan yang keras dan penuh penderitaan. Dia diperlakukan dengan kejam oleh suaminya dan mertuanya, serta diabaikan oleh penduduk pulau lainnya. Boknam terus-menerus diperlakukan tidak manusiawi, namun dia selalu berusaha untuk melindungi putrinya dari kekejaman yang sama. Haewon, yang awalnya berusaha untuk menjaga jarak dari masalah Boknam, akhirnya menyadari kedalaman penderitaan temannya. Sayangnya, ketidakpedulian Haewon dan penduduk lainnya terhadap penderitaan Boknam berujung pada tragedi. Ketika putri Boknam meninggal dalam insiden tragis, Boknam akhirnya kehilangan kesabaran dan mengambil langkah drastis untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyiksa dan mengabaikannya selama ini. Bedeviled mengeksplorasi tema-tema kekerasan domestik, ketidakadilan, dan balas dendam. Film ini menggambarkan bagaimana tekanan sosial dan ketidakpedulian masyarakat dapat memicu ledakan kemarahan yang mematikan.
Boknam, sebagai karakter utama, digambarkan dengan sangat manusiawi, menunjukkan transformasi dari korban menjadi seorang yang penuh dengan dendam. Film ini juga mengkritik struktur sosial yang patriarkal dan sikap apatis masyarakat terhadap penderitaan orang lain. Hewon, meskipun bukan pelaku kekerasan, terlibat dalam ketidakadilan melalui ketidakpeduliannya, yang pada akhirnya juga membawa konsekuensi serius baginya. Dengan visual yang kuat dan narasi yang mendalam, The Devilet berhasil menyajikan cerita yang menggugah dan penuh dengan pesan moral. Ini bukan hanya sebuah film horor, tetapi juga sebuah komentar sosial yang kuat tentang kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima, Metamorphosis. Metamorphosis adalah film horor psikologis Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Kim Hong San, film ini menawarkan cerita yang mencekam tentang kekuatan jahat yang merasuki sebuah keluarga. Cerita bermula ketika sebuah keluarga pindah ke rumah baru setelah mengalami tragedi di masa lalu. Sang ayah, Kang Go, yang diperankan oleh Bae Sung Woo, adalah seorang pendeta yang dihantui oleh kegagalannya dalam sebuah eksorsisme yang mengakibatkan kematian seorang anak. Trauma tersebut terus menghantuinya, sementara istri dan anak-anaknya berusaha memulai kehidupan baru di rumah tersebut. Segera setelah mereka pindah, hal-hal aneh mulai terjadi. Anak-anak mereka, San-woo, Kim Hye-jun, dan Hyun-jo, Choi Hee-hyun, mengalami kejadian-kejadian supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Mereka melihat sosok-sosok misterius, mendengar suara-suara aneh, dan merasakan kehadiran yang menakutkan. Puncaknya terjadi ketika salah satu anggota keluarga mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan mengancam. Dengan bantuan saudara laki-lakinya yang juga seorang pendeta, Kang Go berusaha untuk melindungi keluarganya dari kekuatan jahat yang mencoba merasuki dan menghancurkan mereka. Pertarungan melawan kekuatan jahat ini membawa mereka ke dalam perjalanan yang mengerikan, penuh dengan adegan-adegan menegangkan dan momen-momen mengejutkan. Film ini menggabungkan elemen-elemen horor tradisional dengan psikologis yang mendalam, menciptakan atmosfer yang mencekam dan membuat penonton terus waspada hingga akhir cerita. Metamorphosis tidak hanya menonjolkan ketakutan dari hal-hal supranatural, tetapi juga menyentuh tema-tema tentang trauma, pengampunan, dan kekuatan ikatan keluarga dalam menghadapi bahaya yang tak terlihat. Film ini berhasil membuat penonton merenungkan ketakutan terbesar mereka dan bagaimana cara menghadapinya. Yang keenam, Midnight. Midnight adalah film thriller Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Kwon Oh Sung, film ini menawarkan ketegangan yang mendebarkan dengan alur cerita yang memacu adrenalin dari awal hingga akhir. Cerita berfokus pada seorang wanita tuli bernama Kyung-mi, diperankan oleh Jin Ki-jo, yang bekerja sebagai seorang juru bahasa isyarat. Suatu malam, setelah bekerja lembur, dia bertemu dengan pembunuh berantai psikopat Do SIK, diperankan oleh Wei Ha-jeon, secara tidak sengaja. Do SIK adalah pembunuh sadis yang berkeliaran di malam hari untuk mencari korban. Pertemuan mereka menandai dimulainya permainan kucing dan tikus yang menegangkan. Kyung-mi dan ibunya, yang juga tuli, terjebak dalam situasi hidup dan mati saat mereka berusaha melarikan diri dari cengkeraman Do SIK. Sifat tuli mereka menambah lapisan ketegangan ekstra pada cerita, karena mereka harus mengandalkan indera mereka yang lain untuk bertahan hidup. Do SIK, yang menyadari kekurangan Kyung-mi, menggunakan ini untuk keuntungannya, mencoba mengejar mereka dengan cara yang lebih cerdas dan licik. Film ini menggambarkan bagaimana Kyung-mi menggunakan segala cara untuk melawan dan melindungi dirinya serta ibunya. Walaupun tuli, Kyung-mi menunjukkan ketangguhan dan kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Film ini juga menyoroti kelemahan dan kekuatan manusia dalam situasi yang ekstrim. Midnight mendapatkan pujian karena plotnya yang cepat, akting yang kuat dari para pemain, dan kemampuan sutradara untuk menciptakan suasana tegang yang konstan. Film ini tidak hanya berfungsi sebagai thriller yang menarik tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana orang-orang dengan disabilitas dapat menghadapi bahaya dengan cara yang tidak terduga. Yang ketujuh, Tackle.
Film Korea Selatan, The Call, mengikuti dua perempuan, Seo Yeon dan Yang Suk, yang secara misterius terhubung melalui telepon rumah tua di rumah nenek Seo Yeon. Mereka menemukan bahwa mereka dapat berkomunikasi melintasi waktu, dengan Yang Suk hidup di tahun 2019 dan Seo Yeon di tahun 2020. Awalnya, pertukaran informasi tampaknya tidak berbahaya, tetapi ketika Seo Yeon mencoba mengubah masa lalunya untuk menyelamatkan ibunya dari kematian, itu memicu serangkaian peristiwa mengerikan. Ternyata, Yang Suk adalah seorang pembunuh berantai yang sangat berbahaya di tahun 2019. Upaya Seo Yeon untuk mengubah masa lalu hanya menyebabkan lebih banyak kekacauan, dan mereka terjebak dalam permainan kehidupan dan mati di seberang waktu. Dengan alur cerita yang penuh dengan twist tak terduga dan ketegangan yang menggigit, The Call menggabungkan unsur-unsur psikologis dan supranatural dengan cerdas, menjadikannya film thriller Korea Selatan yang mendebarkan dan memikat. Yang ke-8 A Tale of Two Sisters. A Tale of Two Sisters adalah film Korea yang menegangkan dan misterius yang mengisahkan tentang dua saudara perempuan, Sumi dan Suyeon, yang kembali pulang ke rumah setelah perawatan di rumah sakit jiwa. Mereka diterima dengan dingin oleh ibu tiri mereka yang misterius dan perilaku aneh dari roh yang menghantui rumah keluarga mereka. Cerita ini memperlihatkan hubungan rumit antara saudara perempuan tersebut dengan ibu tiri mereka yang misterius, serta misteri di balik kematian ibu kandung mereka. Dengan twist dan plot twist yang mengagetkan, film ini berhasil menciptakan suasana yang mencekam dan membuat penonton terus terpaku pada layar. Yang ke-9 The Host. The Host adalah film Korea yang menggabungkan elemen thriller, horor, dan drama. Ceritanya berpusat pada seorang ayah, Park Gang-du, dan keluarganya yang berjuang melawan monster raksasa yang muncul dari sungai Han di Seoul. Monster ini menyeret putri Park, Hyun Seo, ke dalam selokan. Park Gang-du dan keluarganya kemudian berusaha keras untuk menyelamatkan Hyun Seo dari cengkeraman monster yang ganas. Selain menghadapi ancaman monster, Park Gang-du dan keluarganya juga harus menghadapi pihak berwenang yang korup dan tidak kompeten dalam menangani krisis tersebut. Mereka memulai misi penyelamatan mereka sendiri sambil berjuang melawan stigma dan prasangka dari masyarakat sekitar. Dengan adegan-adegan yang penuh ketegangan dan emosi yang mendalam, The Host menggambarkan perjuangan seorang ayah untuk melindungi anaknya dalam situasi yang ekstrim, sambil menyelidiki kegagalan sistem dan dampaknya pada individu dan keluarga. Yang ke-10 Tears. Tears adalah film Korea yang disutradarai oleh Park Chan-wook. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang imam Katolik yang bernama Sang Hyun, yang secara tidak sengaja terinfeksi oleh virus yang mengubahnya menjadi vampir saat ia berpartisipasi dalam uji coba vaksin untuk virus mematikan. Setelah menjadi vampir, Sang Hyun mengalami konflik internal karena ia masih berusaha mempertahankan iman dan moralitasnya sementara ia harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai makhluk kegelapan yang haus akan darah. Dia mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita yang suaminya sakit parah, yang memicu serangkaian kejadian yang gelap dan berbahaya. Seiring berjalannya waktu, Sang Hyun semakin terjerumus dalam kegelapan moral dan keinginan duniawi, mengeksplorasi tema-tema seperti kesetiaan, nafsu, dan keinginan untuk menerima diri sendiri meskipun dosa-dosa masa lalu. Dengan adegan-adegan yang intens dan penuh dengan simbolisme, Tears adalah sebuah film yang memukau yang menghadirkan pengalaman yang mendalam tentang konflik internal dan transformasi moral.